Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mamuntu dalam Renungan Pagi ke 2633 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang karunia. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Karunia itu kalau saya ibaratkan sama seperti talenta dalam Injil Matius pasal 25. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan masing-masing diberikan talenta. Memang jumlahnya agak beda ini karena sesuai dengan kemampuan masing-masing orang mengelola talenta, atau dalam konteks ini karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Haleluya. Jadi kalau saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga
menerima karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya harus kita kembangkan. Jangan kita pendam. Karena kalau kita pendam, saudara, kita akan mengalami stuck di sana. Kita tidak akan maju, kita tidak akan diberkati, tapi justru sebaliknya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sudahkah kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan dengan baik atau tidak? Jangan-jangan kita pendam, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, masing-masing kita diberikan karunia dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dan saya menerima karunia dari Tuhan. Karunia yang kita terima adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita menerima karunia itu. Kerjakan, saudara, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan mengerjakan karunia-karunia yang kita peroleh, yang kita dapat sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara, pernah nggak saudara ngasih sesuatu kepada orang? Katakanlah saudara kasih jam tangan atau kasih sandal, sepatu, kasih baju kepada saudara, lalu mereka pakai, saudara. Saya percaya saudara ada satu kepuasan di sana. Saudara senang karena apa yang saudara berikan, mereka menghargainya, mereka pakai, betul? Haleluya. Saudara, terlebih lagi Tuhan, kalau kita mengerjakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pakai, saudara, oh haleluya, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Karena apa? Karena itu mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, semakin aktif kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, mengerjakan tanda-tanda heran. Banyak mujizat Tuhan akan menyatakan melalui pelayanan, melalui kehidupan saudara. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena saudara menggunakan karunia Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sudah senang dengan saudara. Ketika saudara mengerjakan talenta atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, saudara kerjakan semaksimal mungkin. Oh haleluya, Tuhan senang. Dan apa yang saudara minta, melalui doa, melalui permintaan kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan akan berikan melebihi dari apa yang kita harapkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk melakukan mujizat, kesembuhan, karunia bernubuat, karunia membeda-bedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan roh, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita sadar bahwa kita sudah terima karunia itu dan Tuhan mau kita kerjakan. Dengan demikian kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita mengaplikasikan atau menerapkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita di gereja atau dimanapun. Tuhan mau kita terapkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Sekali lagi, jangan dipendam. Jangan juga pilih-pilih orang.
Kalau orang kaya, saudara siap melayani. Kalau orang susah, orang sakit, saudara nggak semangat untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara dan saya menerapkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Sehingga banyak orang mengalami Tuhan melalui pelayanan kita. Amin. Karena apa? Kita mendapatkan passion dalam pelayanan. Kita ngerti panggilan kita apa. Karena apa saudara? Karena kita menangkap pengetahuan firman. Sehingga kita diteguhkan, kita dikuatkan bahwa kita masing-masing sudah diberikan karunia. Sehingga kita sendiri bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus kembangkan. Amin. Dan orang-orang di sekitar kita merasakan dampak dari apa saudara? Dari karunia yang kita gunakan. Baik dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, terlebih lagi dalam pelayanan. Amin. Saudara, perhatikan. Kalau semua karunia di dalam gereja, semua diaktifkan. Oh, haleluya. Saya yakin dan percaya saudara. Saya yakin akan terjadi terobosan besar di gereja saudara. Amin. Tapi sayang sekali saudara. Sekarang ini, yang menonjol ya paling hanya pendetanya. Padahal di dalam jemaat ada orang-orang yang punya karunia. Karunia misalnya dia mendoakan orang-orang sembuh, mengalami mujizat. Ada karunia bernubuat di dalam gereja. Tetapi apa saudara? Sayang sekali gereja alergi dengan hal-hal itu. Padahal itu alkitabiah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Kalau karunia-karunia rohani itu diaktifkan di gereja, oh haleluya, akan terjadi terobosan besar di dalam gereja saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan alergi dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ketika ada yang mendoakan, lalu ada yang nangis, saudara mulai curiga, ada apa ini? Ada apa ini? Wah, ini sesat. Ada yang berbahasa roh, saudara sudah mulai curiga, ada apa ini? Jangan-jangan ini gereja setan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah karunia-karunia roh yang Tuhan berikan di dalam gereja. Dan kita harus aplikasikan itu dalam pelayanan. Sehingga apa saudara? Sehingga dalam pelayanan, saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Seperti para rasul. Ketika mereka mengaktifkan karunia-karunia roh dalam pelayanan. Bukan hanya 1-2 jiwa yang datang bertobat. Tetapi ribuan sampai 3.000 jiwa. Setiap hari Tuhan kirim. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Kalau karunia-karunia diaktifkan di dalam gereja, saudara akan melihat hal yang hebat, dahsyat, luar biasa akan terjadi dalam gereja saudara. Akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa saudara? Mereka melihat bahwa karunia Tuhan difungsikan semaksimal mungkin dalam gereja saudara. Sehingga ada banyak tanda-tanda heran dan ajaib mujizat terjadi dalam pelayanan. Karena apa? Karena semua karunia-karunia yang ada di gereja, di tengah-tengah pelayanan di jemaat, semua diaktifkan. Sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa. Amin. Yang ketiga saudara, karunia Tuhan itu diberikan kepada kita orang percaya untuk kepentingan bersama. Saudara perhatikan ayat 7 di sana. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama? Kepentingan bersama. Amin. Bukan kepentingan pribadi.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang punya karunia untuk dipakai untuk kepentingan pribadinya, itu baru sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita karunia roh, itu untuk digunakan untuk kepentingan bersama. Makanya saudara perhatikan di sana. Ada orang yang berbahasa roh, karunia bahasa roh, dan ada juga yang memiliki karunia untuk menafsirkan roh, bahasa roh yang keluar dari mulut jemaat yang diberikan karunia bahasa roh itu. Ada yang menafsirkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkannya, dan ada yang mendengarnya. Amin. Itu untuk kepentingan bersama. Kalau saudara diberikan karunia untuk menyembuhkan orang, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan buka praktek dukun, saudara. Itu juga untuk kepentingan bersama, saudara melayani mereka, sehingga mereka mengalami Tuhan, mengalami mujizat, bawa mereka ke gereja, supaya mereka digembalakan. Dipakai karunia itu untuk apa? Kepentingan bersama. Saudara diberikan karunia bernubuat, saudara sampaikan kepada orang itu, sehingga orang itu diteguhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan merasa saudara paling hebat daripada yang lain. Untuk kepentingan bersama. Amin. Untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai saudara mendoakan orang lain lalu sembuh, saudara merasa hebat. Oh, ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Saudara, jangan. Sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada saudara untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan pribadi saudara. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Kalau saudara sudah melenceng untuk kepentingan pribadi, cepat atau lambat Tuhan akan ambil. Tuhan akan ambil, saudara, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia Tuhan berikan kepada kita, orang percaya, gereja Tuhan, untuk kepentingan bersama. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, semua orang percaya. Ya, saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus diberi karunia oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita belajar Tuhan mau kita mengaplikasikan atau menerapkan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Jangan dipendam, harus dikembangkan. Amin. Yang ketiga, kita belajar karunia Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.